Yusuf, pemuda yang tangguh melewati ujian syahwat. Ini baru ujian sejati. Ujian kesulitan mah bisa, tapi banyak yang gila ujian syahwat. Makanya Yusuf nih, dia ujian syahwatnya luar biasa. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu menggoda Yusuf. Wanita itu yaitu bernama Zulaikha, yang disebutkan dalam tafsir namanya aslinya ismuha Ra'il. Nama aslinya Ra'il, itu nama aslinya. Walaqabuha Zulaikha, nama julukannya Zulaikha, tapi nama aslinya Ra'il. Ya, nama aslinya Ra'il, nama julukannya Zulaikha. Wanita ini melihat tampannya Yusuf luar biasa, nggak bisa nasratnya. Makanya kebawa mimpi terus. Sampai dia cerita sama temennya, Masya Allah, teman-temannya satu geng sosialita mentertawakan dia. Kan dulu punya dia geng sosialita. Dia cerita sama temennya, gue punya pembantu cakep banget deh. Apa kata temennya? Lu sama pembantu aja naksir. Dia bilang, lu gak pernah ngeliat berondong gue sih, kan gitu. Makanya langsung coba, kan ditesnya gitu, nih biar lu tahu ya, ikut kita bikin party, kan gitu. Begitu bikin party, masing-masing dikasih pisau sama kue kan, sama beberapa buah. Mereka siap untuk memotong pisau, memotong kue pakai pisau. Yusuf dipanggil bak peragawan. Yusuf masuk, kata Zulaikha. Yusuf berlenggak-lenggok bak peragawan. Ketika melihat Yusuf, Masya Allah, langsung wanita-wanita ini memotong jari jemarinya, memandang wajah Yusuf yang saking tampannya tidak terasa sakit. Ya, inilah efek dari kegantengan. Ya, tidak menimbulkan luka. Saking gantengnya. Makanya nih akhwat ya, kalau nanti ya pengen tahu suaminya ganteng banget atau enggak, pas lagi lahiran itu kan pembukaan 9 sakit banget itu. Pandang wajah suami kok tiba-tiba hilang, berarti gantengnya di atas rata-rata. Wow. Tapi kalau sekarang lagi sehat-sehat terus memandang suami tiba-tiba sakit perut, itu berarti di bawah rata-rata ya. Itu silakan dites ya. Saking gantengnya Yusuf. Zulaikha terpesona, digoda terus. Wahamma biha, Yusuf juga mau. Ternyata ayat ini memberitahu bahwa Yusuf pun normal sebagai laki. Dia nafsunya naik. Ketika digoda oleh wanita cantik, dia nafsunya naik. Ayat ini menjadi dalil buat kita. Bahkan Yusuf seorang nabi saja digoda oleh wanita cantik, nafsunya naik. Kalau nabi aja tergoda, digoda wanita cantik, apalagi ustadz, marbot musola, guru TPA. Tetap jangan main-main. Aneh mah hafal Quran. Jangan. Ujian wanita itu jangan dimain-mainin. Hati-hati antum, apalagi yang jomblo nih ya, yang udah nikah aja apalagi, jangan sok tepe. Aku tuh udah nganggap kamu kayak adik kandung sendiri. Spread. Cerita aja sama abang. Abang mah merasa kamu kayak adik. Ini bahaya. Jebakannya di sini nih. Makanya aduh, banyak kasus sekarang. Inilah Rasul ingatkan dalam hadis, dan ini sering saya ingatkan. Hati-hati, ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat bagi laki-laki, itu fitnah perempuan. Jangan main-main. Sufyan Tsauri, Imam Atha pernah berkata apa? Kalau aku disuruh menjaga harta orang kaya sendirian, lebih aku bisa amanah dibandingkan menjaga seorang wanita sendirian meskipun negro. Tuh. Wanita sendirian meskipun negro. Sendirian, hati-hati. Nafsu laki-laki. Jangan main-main. Walaupun bisa dibilang saya penghafal Quran, nggak ada jaminan. Nabi Yusuf aja laula ar'a burhana rabbi, seandainya tak dapat petunjuk dari Tuhan. Untungnya Yusuf Nabi dapat petunjuk. Tapi ayat ini memberitahu hati-hati. Makanya buat antum nih, akhwat juga, buat ikhwan juga semuanya. Yang ikhwan jangan sok tepe. Tepe cukup sama istri aja. Ya, jangan ke sembarang.
maaf ya, ke siapa aja, ke akhwat, sok care, padahal bukan istrinya, bukan adiknya. WA malam-malam, assalamualaikum ukhti, bangunlah di tengah malam. Semoga ukhti ditinggikan derajatnya lah Allah subhanahu wa ta'ala. Syukron akhe, kan gitu. Pagi-pagi masuk WA, assalamualaikum bidadari surga. Sah. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Kelepak. Inilah yang disebut sebagai playboy fisabilillah. Hati-hati, modus setan kita juga tergoda. Makanya ya Allah, kalau saya aja ngeri. Walaupun ustadz ngeri. Makanya kalau ada akhwat ustadz boleh foto bareng? No. Oh ustadz sok kecakapan amat, emang pede aja kan. Saya punya istri, jaga perasaan istri. Ya, saya juga nggak tahu, menjaga itu. Ustadz kalau curhat boleh nggak Ustadz? Kalau mau curhat sama saya konsultasi boleh, tapi ajak temennya. Tapi Ustadz nih masalah pribadi. Kalau masalah pribadi kenapa cerita ke saya? Cerita aja sendiri. Gitu. Kalau via WA gimana Ustadz? Boleh via WA. Tapi yang via WA juga saya ingetin. Kalau saya sih tegas saja. Saya tidak akan membalas curhatan dari wanita yang memasang foto selfie di foto profilnya. Kenapa? Karena kalau cakep merusak niat, kalau jelek merusak mata. Kan apes. Jadi mendingan gak gue balas kan gitu ya. Daripada serba salah gak usah dibales. Jadi jaga, bukan berarti apa-apa. Sebab banyak kisah tentang ini. Kisah tentang ini banyak. Ibnu Jauzi menceritakan ada seorang muazin baru azan di tempat yang tinggi. Begitu dia selesai azan di bawah menara, dia lihat wanita cantik, dia nggak bisa nahan syahwatnya, dia langsung menuju rumahnya, diajak berhubungan intim. Cewek ini mengatakan boleh, tapi kamu pindah dulu ke agama saya. Maka muazin ini dia pun langsung murtad, diajak berhubungan di lantai atas. Begitu mau naik ke atas kepleset meninggal dalam keadaan murtad. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, seorang mujahid, pernah dengar kisahnya, namanya diceritakan oleh Abdah bin Abdurrahim, bukan sekedar mujahid penghafal Al-Quran. Masya Allah, mujahid penghafal Al-Quran. Dia suatu hari bertempur melawan pasukan musuh. Abdah sebagai salah satu tabi'in mengisahkan, luar biasa hebatnya dia. Menanglah kaum muslimin, dikumpulkan harta. Maka dia mengumpulkan harta ghanimah untuk diri dia. Cuman yang lain udah keburu pulang, dia kebelakangan. Kemudian dia pun pulang naik kudanya. Kemudian dia punya pikiran, mau keliling kota kira-kira setelah ditaklukkan oleh kita apa yang terjadi ya. Dia keliling kota di bekas peperangan tersebut. Ternyata sudah mulai sepi, banyak menjadi seperti kota mati. Tiba-tiba waktu dia lewat kota tersebut terdengar suara tangisan seorang wanita. Gitu ya, saya nggak tahu wanita kok nangis gitu ya. Disitulah naluri laki-lakinya muncul. Lelaki sejati tak boleh meninggalkan wanita menangis. Jebakan pertama. Maka dia mendatangi wanita tersebut. Ternyata wanita ini wanita Eropa yang cantik sekali. Matanya biru, rambutnya pirang, kulit putih, dan tidak pakai jilbab. Syahwatnya langsung naik, bergejolak. Masya Allah. Udahlah nangis cantik pula. Kalau nangis jelek bodo amat kan gitu ya. Dikasih ongkos gojek pulang selesai. Ini tambah nasi uduk deh ya. Tuh udah pulang udah gitu. Ini nangis cakep. Nangis menyentuh emosi dia sebagai laki-laki, cakep menyentuh syahwatnya. Mulailah dia bertanya, "Lima tabki, kenapa kamu menangis?" Wanita ini bilang, "Aku tinggal sebatang kara. Aku nggak punya siapa-siapa." Sedih kan? Mulai muncul, ya sudah ikut saya aja. Saya punya kampung, kamu tinggal di kampung saya, jadi kamu punya kawan baru. Gak mau. Saya gak mau, saya pengen tinggal di kampung ini gitu. Mengenang-kenangan bersama orang tua saya. Lelaki ini gak bisa nanasratnya. Ya sudah, saya yang tinggal bersama kamu. Wanita ini gak mau. Kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapanya saya. Kamu ini orang asing. Orang pikir kita berzina. Wanita laki ini pun nggak bisa nasratnya. Sudah, saya nikahi kamu deh.
Wanita ini dengan tegas bilang, nggak boleh, kamu Islam, saya Kristen, bagaimana cinta kita bisa berpadu, gitu aja. Wah, lelaki ini nggak bisa nahan syahwat dan bilang, ya sudah, saya pindah ke agamamu. Akhirnya dia murtad. Singkat kata, beberapa tahun kemudian Abdah kawannya ini berperang lagi melawan pasukan musuh. Kaget, di barisan depan dia ngeliat kawan lamanya sudah lama hilang. Kemudian dia tegur dia, dan ternyata mereka bertarung, kalahlah si fulan ini yang sudah murtad. Dibuka baju perangnya, ditanya, anta fulan bin fulan? Iya. Aina kunta, kemana aja kamu? Diceritakan riwayat hidupnya sampai tinggal di kota tersebut dan jadi murtad. Apa kata kawannya Abdah ini? Mana hafalanmu yang 30 juz? Engkau kan penghafal Quran. Apa kata kawannya ini? Allah mencabut hafalanku yang 30 juz, hanya disisakan 2 ayat saja. Surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Rubbama yawadul ladzina law kanu muslimin. Kebanyakan di akhirat nanti orang kafir akan berkata, duh seandainya dulu saya muslim. Ayat ini disisakan oleh Allah untukku karena mengingatkan kebodohanku, karena menukar agamaku dengan syahwat. Tak lama kemudian dia pun meninggal. Ingat, mujahid penghafal Al-Quran gara-gara perempuan kepleset. Ya. Ente mujahid bukan? Paling banter mujahid 212 kan gitu ya. Itu juga di belakang makan somai, mengutin seri roti kan gitu ya. Ya. Penghafal Quran bukan? Bukan. Setiap tanya juz berapa? Justru itu Ustaz. Jangan main-main. Nah, Yusuf, Masya Allah, diuji dengan wanita yang cantik ini. Sampai dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, hadi mihnatu azima a'zamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling berat di alam Yusuf. Paling berat. Kata As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir Taisir Karimir Rahman di tafsir Kalamil Manan, bagaimana tidak berat? Yang pertama kata dia, Yusuf digoda di negeri orang, diajak mesum di negeri orang. Yusuf asalnya dari mana? Yusuf asalnya dari mana? Dari Tangerang, Yusuf Mansur, lain. Yusuf dari mana tahu? Dari Palestina. Akibat makar saudaranya terdampar di Mesir. Di Mesir nggak ada orang yang kenal dia. Bahasa penulis begini, kalau orang berbuat baik di kampung sendiri, atau kalau orang tidak berbuat mesum di kampung sendiri, itu masih ada pagernya. Kenapa? Karena malu, ntar gua selingkuh di sini ketemu tukang ojek, jangan-jangan tetangga gua, jangan-jangan di teman kampus, masih ada pagernya. Kalau di kampung orang, maaf, seseorang tinggal di Indonesia kemudian dia ke Brazil, nggak ada satu pun dia kenal, ada cewek yang goda dia, itu beda nilainya. Kata Syekh As-Sa'di, Yusuf di kampung orang, nggak ada satupun kenalan, nggak punya paman, nggak punya bapak, nggak ada di situ. Dia sendirian dan dulu nggak ada sosmed, nggak bisa viral pelakunya kan. Dia bingung. Itu yang pertama. Yang kedua kata As-Sa'di, Yusuf digoda oleh wanita yang super cantik saat itu. Yang goda Yusuf wanita cantik. Kalau yang godain Yusuf nenek-nenek atau bencong, jangankan Yusuf, saya juga cepat nolaknya. Tidak, ya iyalah, bencong, pahit kan gitu. Pernah tuh lagi pulang habis ngisi kajian bawa mobil, tiba-tiba ya, di perempatan lampu merah. Saya lagi zikir, tiba-tiba nggak sengaja itu di samping saya bencong. Om, ya udah langsung kasih aja kan. Saya kasih ini gitu ya, cepet aja ya. Saya nggak sadar ngasih 100.000 ke dia kan itu. Ih baik banget om, nggak apa-apa bodoh sana gitu ya. Saya ngasih sengaja daripada besok muncul berita di TV kan gitu ya. Seorang ustadz diperkosa bencong kan mau ada. Daripada itu sana gitu ya gitu. Jijik ini. Yang pertama Yusuf digoda dan digorang, yang kedua Yusuf digoda wanita cantik. Yang ketiga kata Syekh As-Sa'di, yang godain Yusuf bukan sekedar wanita cantik tapi istri penguasa. Punya otoritas, punya daya kekuatan. Yusuf, kalau nggak mau penuhi keinginan saya penjara dan saya bunuh kamu. Inilah hebatnya Yusuf. Meskipun dalam keadaan terpaksa, Yusuf nggak mengambil fikih darurat. Oh, kita kan langsung terpaksa Ustaz, mau gimana lagi ya? Daripada saya mati diperkosa nggak apa-apa kan gitu ya. Yusuf enggak. Inilah kenapa saya bilang
Anak muda, maaf, jangan gampang ngambil fikih darurat. Hanya orang lemah yang gampang ngambil fikih darurat. Usaha dulu. Kalau apa yang lemah itu kan gitu, apa-apa darurat, apa-apa darurat. Terdampar di hutan, lapar, ya duh gimana lah, babi lewat main tusuk aja, makan ya. Padahal kalau dia jalan ke 3 langkah ke belakang dibuka warung Indomie 24 jam. Ini karena males. Usaha dulu. Jangan apa-apa dia mikir, wah gue babi, mumpung ada babi nih, udah gitu dinikmatin, babi enak ternyata ya. Nggak boleh. Nih Yusuf yang keempat, kata Syekh As-Sa'di, Yusuf digoda dalam ruangan sepi dan dikunci. Tuh bayangkan, 2 insan saling mencintai dalam ruang sepi dan dikunci. Tempat Yusuf diajak berbuat mesum, 7 lapis pintu. Jadi bukan 7 pintu, 7 lapis ya. Kalau digerebek FPI nggak bisa, 7 lapis. Bayangin ya, 2 insan lagi jatuh cinta dalam ruang sepi dan dikunci. Mungkin nggak cuman ngerjain PR bareng, main monopoli gitu, nggak ada ya. Yang kelima, Yusuf digoda, kata Syahsde, Yusuf yang kelima, kenapa disebut ujian syahwat paling berat? Karena Yusuf normal, dia suka sama lawan jenis. Alasan ini penting dikemukakan karena untuk membantah yang 4 tadi. Coba kalau 4 ternyata Yusuf misalnya G, maka yang 4 tadi nggak berlaku. Pantas digoda, dipaksa nggak mau, ternyata G. Begitu suami datang enak sih sama suaminya gitu. Yusuf normal. Penjelasan ini sengaja saya sampaikan untuk memberitahu betapa Yusuf di situasi yang berat. Kalau kita seperti Yusuf berat, tapi Allah menyelamatkan Yusuf. Inilah kekuatan seseorang anak muda. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kekuatan hubungan dengan Allah. Inni ma'adzallah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tuh. Makanya kalau anak muda gampang banget tergoda syahwatnya, anak yang lemah. Pemuda yang lemah. Pemuda yang lemah, dia yang gampang banget baperan. Baru akhwat nanyain, Afan akhi namanya siapa? Langsung kepikiran 3 hari 3 malam. Masya Allah, ada juga yang nanya nama gua. Iya. Jadi ini dia harus pikirin ini. Ya, Masya Allah. Yang kedua, ingat, nggak gampang digoda. Nggak gampang digoda. Syahwat itu ingat, kalau kita turutin akan menghancurkan kita. Taib, karena waktunya juga. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan